Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Ya, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Guska Oktaviani. Ya anak-anak, masih ingat jargon SMP Wahidin? Ya, SMP Wahidin adalah sekolah berwawasan teknologi dan bernuansa religi. Ya anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa ya, kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan ada berapa? Ada 5. Yang pertama, kalian harus selalu menggunakan masker. Yang kedua, kalian harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, kalian harus selalu menjaga jarak. Yang keempat, kalian harus menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, kalian harus mengurangi mobilitas. Ya anak-anak, sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu, jangan lupa kalian absen dulu ya di e-learning. Absen di e-learning dan baru melihat video pembelajaran dari Ibu. Dan harus merangkum materi yang Ibu jelaskan. Ya anak-anak, mari sama-sama sebelum belajar kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman untuk kita semua dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Berdoa dalam hati, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah bisa memberikan kemudahan pemahaman untuk kita semua. Ya anak, sekarang kita masuk ke materinya ya. Materinya adalah kita masuk ke bab 4 tentang yang pertama, pengertian persamaan garis lurus dan gradien garis lurus. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Ya, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian persamaan garis lurus. Yang kedua, siswa dapat memahami gradien garis lurus. Persepsinya apa dalam mempelajari persamaan garis lurus? Ya, kalian harus bisa menghitung bilangan bulat, terus sudah mengetahui mana koefisien, mana variabel, penjumlahan pengurangan dalam bilangan bulat. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Yang pertama atau A adalah pengertian persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus? Ya, persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius berbentuk garis lurus. Garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan, suatu garis yang dinamakan dengan gradien. Itu ya anak-anak. Bentuk umumnya apa dari persamaan garis lurus? Ya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana M adalah gradien atau kemiringan garis dan C adalah konstanta. Sekarang yang B. B adalah gradien garis lurus, dilambangkan dengan M ya. M-nya adalah M kecil. Gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis yang dinyatakan dengan M. Itu ya anak-anak.
Untuk mencari nilai gradien suatu garis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, garis melalui dua titik atau dituliskan dengan X1, Y1 dan Y2, X2, Y2. Itu yang anak-anak. Nah, gradiennya apa? Ya, gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Lihat gambarnya ya di situ anak-anak. Nah, gambarnya perhatikan. Di situ ada gambar ya. Yang vertikal adalah Y, yang horizontal adalah yang X. Nah, bertemu di satu titik garis antara Y dan X itu membentuk garis Y1, X1 atau bisa dituliskan X1, Y1 di garis lurus dengan X2, Y2. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya, anak-anak. Contohnya, gradien garis lurus yang melalui titik 5,2 dan negatif 1,8 adalah... Nah, sekarang kita jawab ya anak-anak, di mana M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Di mana tadi X1-nya adalah 5, X2-nya adalah negatif 1, Y1-nya adalah 2, dan Y2-nya adalah 8. Kita masukkan ke rumus ya anak-anak. Nah, tadi Y2-nya berapa? 8 dikurangi Y1-nya 2. Jadi 8 dikurangi 2 per X2-nya, ya X2-nya adalah negatif 1 dan X1-nya adalah 5. Jadi negatif 1 dikurangi 5. Jadi 8 dikurangi 2 tadi berapa? Ya, 8 dikurangi 2 adalah 6 per negatif 1 dikurangi 5. Negatif 1 dikurangi 5. Berarti berapa anak-anak? Ya, utang 1, utang lagi 5. Jadi jawabannya negatif 6. 6 per negatif 6 sama dengan negatif 1. Jadi gradien dari persamaan garis tersebut adalah negatif 1. Itu ya anak-anak, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, lanjut sekarang yang kedua. Gradien melalui pusat koordinat 0 dan melalui titik X1, Y1. Perhatikan gambarnya ya anak-anak di situ. Nah, jadi perhatikan gambarnya. X1, Y1 membentuk garis dari koordinat kartesius itu, memotong satu titik dari koordinat 0 ke X1, Y1. Jadi gradiennya adalah Y1 per X1. Itu gradiennya ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya adalah gradien garis lurus melalui titik 0,0 dan 4,8 adalah tadi ya. Langsung saja kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, M sama dengan Y1 per X1. Di mana X1-nya berapa? 4. Dan Y1-nya adalah 8. Jadi tinggal 8 per 4. 8 per 4 adalah 2. Jadi gradien dari persamaan tersebut adalah 2. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. 3 itu dibagi 2 ya, yang A dan yang B. Kita bahas yang pertama dulu. Yang ketiga adalah garis memotong kedua sumbu. Yang pertama, garis kemiringan ke kanan, berarti arahnya ke kanan ya. Perhatikan gambarnya. Nah, di situ tuh ada pertemuan satu titik ya, di mana negatif B, 0
di titik yang X dan yang Y-nya adalah 0,A. Jadi kalau garis miring ke kanan sama dengan gradiennya M sama dengan A per B. Itu ya anak-anak. Dan yang B sekarang, garis miring ke kiri. Lihat gambarnya ya di situ. Nah, di mana yang di X-nya adalah B,0 dan yang di Y-nya titik potongnya 0,A. Jadi kalau ke kiri berarti tandanya negatif ya. M sama dengan negatif A per B. Kalau ke kanan tadi positif, tapi kalau ke kiri adalah negatif. Nah, sekarang kita masuk yang keempat ya. Yang keempat adalah persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka gradiennya adalah koefisien X per koefisien Y sama dengan negatif A per B. Itu gradiennya ya anak-anak, yang melalui garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke contohnya. Perhatikan contohnya. Masih semangat ya anak-anak. Gradien garis dengan persamaan 2X dikurangi Y dikurangi 5 sama dengan 0 adalah, kita jawab ya. Tadi apa persamaannya? Adalah 2X dikurangi Y dikurangi 5 sama dengan 0. Tadi apa persamaan garisnya? Ya, persamaan garisnya adalah AX ditambah B Y ditambah C sama dengan 0. Maka A-nya berapa tadi? A-nya 2. B-nya adalah negatif 1 karena cuma negatif Y. Berarti koefisiennya adalah 1. Berhubung tandanya negatif, jadi negatif 1. Itu sebagai B. Yang C-nya adalah negatif 5. Kita masukkan ya ke rumusnya, di mana rumus gradiennya adalah negatif A per B. Tulis dulu negatif. A-nya berapa tadi? 2 per negatif 1. Tadi negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi 2 per 1. 2 per 1 adalah hasilnya 2. Ya gitu ya anak-anak. Nah, berarti gradien dari persamaan garis 2X dikurangi Y dikurangi 5 adalah 2. Gitu ya, semoga kalian bisa memahaminya. Sekarang kita masuk ke yang kelima ya. Garis sejajar sumbu X. Perhatikan gambarnya ya. Koordinatnya adalah tadi X, X, dan Y. Nah, sejajar dengan X, maka hasilnya adalah Y sama dengan B. Kita masukkan ke gradiennya. M sama dengan 0 per 1. 0 per 1 adalah 0. Menjadi Y sama dengan 0X ditambah B, di mana Y sama dengan B. Kita masuk ke contohnya ya. Contohnya gradien garis X, gradien garis Y sama dengan 4 adalah, kita jawab ya, Y sama dengan MX ditambah C, Y sama dengan 0X ditambah 4. Dijadikan ke bentuk persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka 0X dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 0. Maka A sama dengan 0, B sama dengan negatif 1 karena Y saja, tidak ada koefisien yang lain. Jadi negatif Y berarti koefisiennya adalah negatif 1. Jadi M sama dengan koefisien X per koefisien Y sama dengan negatif A per B, di mana sama dengan negatif
0 per negatif 1. Maka 0 per negatif 1 adalah 0 gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir ya, yang keenam, garis sejajar sumbu Y. Nah, perhatikan gambarnya. Berarti X sama dengan A karena sejajar dengan sumbu Y. M sama dengan 1 per 0 adalah tak hingga. Maka X sama dengan 0, Y ditambah A. Maka X sama dengan A. Perhatikan gambarnya. Kita masuk ke contoh ya anak-anak. Contohnya adalah gradien garis X sama dengan 2 adalah, kita jawab ya, Y sama dengan MX ditambah C menjadi MX sama dengan Y dikurangi C. Maka X sama dengan 0 Y ditambah 2 dijadikan ke bentuk persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 menjadi X dikurangi 0 Y dikurangi 2 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Maka gradiennya M sama dengan koefisien X per koefisien Y. Sama dengan negatif A per B. Negatif, berarti A-nya tadi berapa? 1 per 0 sama dengan tak hingga. Gitu ya anak-anak. Ya, selesai penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya. Apa yang dapat disimpulkan? Ya, yang dapat disimpulkan adalah persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk garis lurus. Garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan, suatu garis yang dilambangkan dengan M. M itu sebagai gradien. Dan gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis yang dinyatakan dengan M. Itu ya anak-anak kesimpulannya. Ya anak-anak, sekian saja penjelasan dari Ibu tentang pengertian garis lurus dan gradien. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan persamaan garis lurus ya anak-anak. Dan setelah menyimak video pembelajaran dari Ibu, jangan lupa ya kalian mengerjakan latihannya di e-learningnya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau yang tidak berkenan di hati kalian, karena tentunya kekurangan milik Ibu dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Bye bye. Terima kasih. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin.